bisa diceritain nggak sih Mbak, awal mula kekerasan yang terjadi di apa namanya ya, di penitipan anak ini bagaimana Mbak gitu Mbak? Kalau awal mulanya sih kita nggak tahu Mas, karena kan posisinya waktu itu Kimi tuh memang sempat nangis pada saat pembelajaran musik dimulai ya. Kimi tuh nangis. Nah, Siapa Mbak yang nangis Mbak? dia tuh disuruh atasan tuh untuk ke kelas AU sama TK untuk ngajar. Dan selebihnya kami nggak tahu apa yang di dalam itu diperlakukan Kimi gitu. Kalau dari situ, nah pas kami sekitar jam 10 atau jam setengah 11-an kami masuk kan memastikan aman atau tidak gitu. Nah pas kita masuk itu beliau itu yang kepala yayasannya bilang, nih si anakku nyakitin dirinya sendiri sama pukul-pukul aku gitu. Oh gitu, iya iya. Setelah itu gimana Mbak? Ya lalu kalau yang kami lihat sih beberapa kali ini yang sering kayak kepalanya tuh ditoyor, terus bahkan sampai dilempar pintu, dilempar kerudungannya gitu. Dan semua guru tuh ada di situ dan menyaksikan hal itu gitu. Sayangnya kami tidak bisa nolongin kan, karena kan posisinya ada beliau gitu. Oh, dilempar apa aja Mbak sama pelaku Mbak? Bagaimana Mas? Nggak kedengaran maaf. Dilempar apa aja Mbak sama pelaku? Sempat dilempar itu, terus sama kayak kerudungannya yang bekas dia pakai itu dilempar ke anak tersebut. Terus kayak baju yang bekas dia pakai itu dilempar ke anak tersebut gitu sih. Oh gitu, iya iya iya. Nah ini Mbak, ini kan berarti kan Mbak maksudnya secara saksi kan Mbak yang menyaksikan Mbak ya, maksudnya secara kesehariannya beliau gimana. Nah itu si pelaku ini, si MI ini melakukan kekerasan itu terhadap satu anak aja atau lebih Mbak? Ada dua anak sih, ada dua anak. Oh ada dua anak. Kalau yang MK kan, kalau yang apa yang berinisial MK ini kan dia yang ditendang yang di CCTV itu ya Mbak ya? Ya betul. Kalau yang satunya gimana Mbak? Yang satunya sih yang saya lihat dari video itu di tangannya tuh dicengkeng kayak anak kucing gitu ya. Terus lagi tuh kepalanya tuh kayak langsung ditengkurupin gitu. Kepalanya apa diapain? Mohon maaf. Kepalanya langsung kayak ditoyor gitu. Ditoyornya tuh ke tempat tidur. Oh gitu, tempat tidur yang berbusa apa tempat tidur yang langsung lantai Mbak? Ke tempat tidur yang berbusa. Oh gitu. Tapi yang pendek ya, yang khusus anak-anak bayi. Oh gitu, iya Mbak. Nah itu Mbak apa namanya? Kalau yang bayi yang kedua ini Mbak, yang korban yang kedua ini usianya berapa Mbak kira-kira Mbak? Usianya sekitar 9 bulan. Ya Allah. 9 bulan. 9 bulan Mbak. Oh. Iya. Dan bahkan ada video terbarunya bahwa anaknya itu ditendang. Anak bayi ini tuh bukannya ditendang tapi diinjak maaf. Oh diinjak. Oh iya. Oh itu dari CCTV-nya itu Mbak ya? Iya betul. Oh gitu, iya Mbak. Nah berarti maksudnya yang kalau yang Mbak tahu yang berarti selama 4 bulan terakhir Mbak ya? Yang di Iya, selama terakhir aja sih Kak. selama 4 bulan ini Mbak di sana itu emang intensnya terhadap dua anak ini Mbak ya, kekerasannya ini Mbak? Iya, karena kan setiap kita melakukan ataupun ada kegiatan kita tuh kalau di ruang tengah ya. Anak bayi ini kan nggak boleh kita pegang gitu. Oh gitu. Jadi kita megangnya tuh ya selesai pengajaran aja. Oh iya. Oh dalam satu hari berapa jamnya, mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih Mbak? Dari jam ini untuk yang daycare atau yang TK atau PAUD Kak? Oh beda-beda ya Mbak ya? Kalau daycare tuh dari pagi sampai sore biasanya. Tapi kalau untuk TK dan PAUD itu dari jam setengah 8 sampai jam 11. Oh gitu. Oh kalau yang daycare tuh berapa? Berapa maksudnya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari daycare itu dari pagi dari jam setengah 7 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Oh gitu, beda-beda ya ternyata ya. Nah kalau yang MK sama korban kedua ini mereka daycare atau gimana Mbak? Oh ya, mereka daycare. Mereka daycare. Oh gitu ya Allah. Nah, Mbak
Ini Mbak, saya mau gali mengenai keseharian si pelaku ini Mbak. Mereka ini pelakuannya terhadap apa namanya, balita-balita tuh kayak gimana sih Mbak? Kalau di depan guru-guru sih ya baik gitu ya, kayak bimbang-bimbang, diajak bercanda. Tapi kami sebagai guru sangat gak nyangka dan kecewa sih gitu kalau di dalam kamar atau di ruangan ternyata beliau tuh diperlakukannya seperti itu gitu. Memperlakukan bayi tuh kayak begitu ya? Gitu ya. Ya ya. Mungkin dari beberapa hari terakhir ada tingkah aneh dari si guru, dari entah itu dari psikologisnya atau gimana gitu Mbak? Maaf kan maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ada tingkah aneh dari si pelaku, entah itu dia psikologisnya yang terganggu atau gimana gitu loh Mbak? Atau mungkin Mbaknya melihat ada dua kepribadian si pelaku ini? Ya saya sih melihatnya ada dua kepribadian ya, karena wow di medsos dan di depan guru-guru tuh ya luar biasa baiknya gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa di belakang dan di balik layar beliau seperti itu gitu. Jadi amat disayangkan ya, apalagi kan beliau seorang influencer tentang anak-anak ya, tentang edukasi pada si anak bagaimana gitu. Jadi tidak mewakili backgroundnya dia sebagai parenting anak sih. Ya. Nah Mbak, apa namanya, selama 4 bulan di sana, si pelaku ini itu nggak sih Mbak sering ngasih wejangan atau apa ke guru, jangan lakukan penganiayaan, kekerasan dan segala macam begitu loh Mbak? Wejangan sih enggak ya, semuanya biasa-biasa aja gitu. Enggak, maksudnya sering ngasih wejangan kayak kita sebagai guru jangan melakukan tindak kekerasan seperti apa yang disampaikan di medsos-medsos ini gitu loh Mbak. Oh iya betul. Dia sering menerapkan hal itu terhadap guru-gurunya gitu. Tapi kami tidak tahu nih kenapa sih kok yayasan yang malah melakukannya gitu. Melakukan apa tuh Mbak? Ya melakukan tindakan hal tersebut gitu. Tidak, mohon maaf Mbak, belum jelas pernyataannya, maksudnya tindakan hal tersebut tuh tindakan yang bagaimana Mbak? Tindakannya yang melakukan kekerasan terhadap MK dan anak B ini. Oh gitu, ya Mbak. Oh oke siap Mbak. Mbak, mungkin kalau misalkan tindakan itu kan tindakan ke para apa ya, ke anak-anak yang daycare di sana gitu Mbak ya, yang 2 korban yang Mbak lihat Mbak ya berarti ya? Ya. Yang 2 orang ini berarti ya. Kalau misalkan ke guru-guru gimana Mbak, perilakunya Mbak? Guru-guru ya ke guru-guru juga kita diperlakukan layaknya pembantu sih ya, karena kenapa kita bilangnya layaknya diperlakukan pembantu, karena kita itu nggak sesuai dengan job desk-nya kita. Karena kan pada saat interview kerja itu kita job desk-nya itu cuma sebagai guru dan pengasuh, bukan pembantu atau ART-nya dia pribadi gitu. Tapi gitu. Kita dilingkupi ART pribadinya dan ART di Lensa. ART pribadi dan ART apa Mbak? ART sekolah. Oh gitu, ya. Oh, Mbak direkrut, Mbak tahu pekerjaan itu di mana ya? Di sekolah ini dari mana Mbak? Oh, saya dari iklan Instagram. Oh, karena itu sekolah itu muncul di Depok 24 jam loker kan. Oh ya. Kita ngelamar ke sekolah tersebut gitu. Oh gitu. Nah, Mbak, ini kan apa namanya? Kalau misalnya secara saya melihatnya Mbak ya, Mbak sebagai guru di sana, terus dengan dia yang influencer, mapan nggak sih Mbak gajinya terhadap si guru-guru, mengingat tupoksi dari yang dikerjakan guru-guru malah melebihi dari guru-guru gitu loh, entah itu malah jadi ART yang tadi Mbak bilang itu kayak pembantu. Itu gajinya gimana Mbak? Yang dia kasih sepadan nggak sih Mbak? Aduh, saya harus ceritain ya. Kisaran aja sih Mbak, jangan terlalu gamblang juga nggak apa-apa. Ya, kalau untuk gaji sih nggak sepadan ya. Sangat padat banget, karena kan kami juga meliputi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh aja, kami jadi pembantu, gitu kan, jadi ART. Nah itu sih, itu per minggu 250.000. Oh, per minggu 250.000. Ya, betul. Oh, di gajinya itu setiap bulan nanti dirapel gitu loh Mbak? Udah, setiap minggu kami Kak, di gajinya. Oh gitu, ya Allah.
pahit banget ya emang ya. Ini sih. Oh ya, ya, baik baik. Mbak, Tapi pas guru-guru menjalaninya tuh dengan ikhlas, karena kami yakin keberkahan itu bukan untuk di dunia tapi di akhirat gitu. Seperti yang tadi kakak sampaikan ya di pada saat kenapa sih rela untuk menjadi saksi gitu loh mbak ya. Iya betul, karena menurut saya keberkahan itu harus didasari dengan rasa ikhlas gitu. Ketika saya mengerti jadi guru, jadi pengasuh, ya berarti saya harus tanamkan rasa ikhlas, rasa syukur yang amat kita perlu syukuri gitu. Karena banyak di luar sana yang belum tentu bisa kayak kita. Gitu. Soal pekerjaan bisa dicari lagi mbak ya, berarti mbak ya. Iya, kalau pekerjaan itu masalah belakangan lah, yang penting tuh mentalnya anak-anak, terus kelindungannya anak-anak, karena anak-anak umur 2 tahun tuh sistem motorik ingatannya tuh masih ketasan gitu. Jadi kalau misalkan ditanami dengan trauma yang terlalu besar, takutnya juga kan ganggu kejiwaannya juga ya. Gitu, dan tapi menyayangi akan hal itu sih, jadi ya sebenarnya kami rela buat ngumpulin semuanya gitu, karena mental anak-anak lebih penting gitu, dan anak-anak yang seperti itu memang harus kami lindungi gitu. Ya benar-benar mbak. Mbak terakhir mbak, apa namanya pada saat selama 4 bulan di sana, mbak yang paling parah melihat perlakuan si pelaku terhadap si anak-anak ini bagaimana mbak? Baik ya, baik. Yang paling parah tuh gimana mbak? Yang paling parah ya seperti yang di CCTV diperlihatkan, yang paling parah itu sih. Oh gitu, itu yang paling parah mbak ya? Yang paling parah, karena kalau di depan kita tuh ya cuman koyor, terus cuman lemparin gitu kan, lempar kerudungannya dia gitu. Lebihnya yang paling parah ya yang di ruangan bayi itu sih kak. Oh iya. Itu maksudnya apa namanya? Itu sudah hal yang biasa kali mbak ya yang dilakukan oleh pelaku, kayak lempar tisu, lempar pakaian, lempar kerudungan, itu hal yang biasa dia mbak ya, dilakukan oleh dia mbak ya? Sepertinya tuh enggak ya mas, karena saya baru ngeliat kali ini sih beliau seperti itu terhadap anak tersebut gitu. Ya. Nah, awalnya tuh saya hanya menjelaskan anaknya itu mengalami kekerasan seperti dikeroyok, lempar itu, lempar bajunya gitu. Kita diceritakan itu aja gitu. Tapi untuk sekitaran itu bukan kami yang ngasih tahu, tapi adalah karyawan yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan beliau gitu. Oh gitu, ya. Oh gitu, sumbernya dari situ ya mbak ya? Iya betul, sumbernya dari situ. Nggak apa-apa sih, orang buat kebaikan juga itu kok, emang harus diungkap kayak begitu mah, mau nggak mau. Iya, tapi masalahnya orang yang yayasannya ini nyari-nyari saya, terus membawa lawyer. Oh gitu. Ya. Ada mbak dapat ancaman nggak mbak? Enggak sih, dia tuh baru bilang mau nyari-nyari lawyer aja dan mau sedikit siapa yang udah nguapin kasus ini gitu. Oh berarti guru-guru ini dicari-cari mbak ya, sama si siapa namanya, si pelaku mbak ya? Iya, pelakunya tuh lagi menyelidiki kasus ini, siapa yang membukakan CCTV ini gitu. Oh gitu, ya Allah. Itu tujuan dia mencari itu kan apa itu mbak? Mbak tahu nggak mbak, si pelaku sempat ngomong nggak mbak? Enggak ya, karena saya belum bertemu dengan dia hari ini, dan kebetulan juga kan saya kan sudah tidak masuk tadi hari ini kan gitu. Oh oke mbak. Kalau mbak nih statusnya di sini sudah masih guru kah atau gimana mbak? Saya sebenarnya sih sudah resign, memundurkan diri ya. Maksudnya udah aja tapi tanpa bilang ke beliau gitu. Karena kalau misalkan kami bilang ke beliau, pastinya kayak ditunda-tunda gitu dan tidak dibolehkan gitu. Makanya kami secara diam-diam. Oh gitu. Yang mengundurkan diri ini mbak doang atau mungkin ada guru yang lain mbak? Semuanya. Oh semuanya. Total ada berapa guru mbak tadi mbak? Total ada 7. Oh ada 7 guru. Oh tapi yang kalau anak-anaknya? Anak-anaknya totalnya ada 25 ya. Nah itu 25 itu daycare semuanya atau ada yang PAUD, ada yang SD gitu loh mbak? Ada yang PAUD, ada yang TK, ada yang daycare.
Oh, campur Mbak ya. Mbak, berarti ini bisa dipastikan tujuh guru ini sudah mengundurkan diri Mbak ya? Iya, betul. Oke, siap Mbak. Ya udah, kalau misalkan seandainya ada guru-guru lain mau cerita soal pengalaman dia bekerja sama si pelaku, mungkin boleh Mbak di share Mbak nomornya atau mungkin minta izinnya gitu. Ini kebetulan ada guru lain, boleh kalau misalkan mau bertanya. Oh, sekarang. Iya sekarang. Oh gitu. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak udah berapa lama Mbak bekerja sama pelaku Mbak? 4 bulan. Oh sama 4 bulan juga Mbak ya? Ya betul. Oh ya. Mbak kan melihatnya dua anak Mbak ya yang yang dilakukan kekerasan. Kalau Mbak melihat ada berapa anak Mbak? Yang saya lihat juga dua sih. Dua itu dua orang yang sama atau berbeda Mbak? Saya lihat. Apa Mbak? Iya, saya melihatnya hanya 2 foto saja. Oh, 2 orang yang sama atau yang berbeda tuh Mbak? Yang sama dengan orang yang sama. Oh sama. Nah Mbak, kalau misalkan dari kacamata Mbak, sehari-hari si pelaku nih bagaimana Mbak ya? Terlihat baik-baik saja, saya penyayang dengan murid. Ya, seperti nggak ada problem gitu sih, Kak. Saya selalu terus dengan anak-anak yang lain, tidak membedakan gitu. Tapi di depan Mbak pernah nggak si pelaku melakukan kekerasan di depan guru-guru? Pernah sekali. Itu berupa apa Mbak ya? Kayak aja sih, mungkin baginya ya melempar. Ngelempar? Mungkin hanya loncat bercanda kali ya, tapi kan kita menganggapnya hal yang beda. Iya. Kalau buat tahu itu dilempar apa Mbak ya? Itu Tisu. dilempar ya. Tisu yang kecil atau mungkin tisu yang udah itu Mbak yang kayak tisu yang udah pakan begitu Mbak? Yang pakai tol. Yang- Bukan lagi yang tipis. Oh, yang tebal itu ya? Ya. Ya Allah. Ya. Nah, kalau dari sepenglihatan Mbak, apa lagi Mbak yang terparah Mbak? Itu sih paling Kak. Yang CCTV itu Mbak ya? Di bagian biasanya di bagian sama sih, tapi yang saya lihat cuma kayak tuil, tapi kayak bagian aku pasif ya, tapi kan kalau bagi kita ya emang hal biasa. Oh, ya. Siap Mbak. Kayak tempat-tempat gitu loh Kak. Apa tempat-tempat apa? Yang anak nih mikir Heeh. ada sesuatu sama dia selalu cepet-cepet gitu kan, anak kan beda-beda ya, tenggorokan anak beda-beda ya. Terus langsung belum habis disuapin lagi gitu Kak. Kan darinya kayak sodok tuh dia kan Aduh. pakai sodok. Oh, ya. Oh, berarti maksudnya cara penanganan, maksudnya perspektif penanganan di antara guru-guru dengan si pelaku itu berbeda Mbak ya? Iya betul. Kalau kita mah seperti itu, kalau kita dengan sabar ya Kak ya.